melihat ada sosok tinggi banget, sosok tinggi itu kalau misalkan kita dibandingkan dengan pohon kelapa itu lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Rohima Channel. Oke, apa kabar kalian semua yang sudah menunggu-nunggu nih dari cerita-cerita horor dari di Rohima Channel? Tenang aja, di Rohima Channel akan menceritakan dari sebuah cerita-cerita parang yang sudah men-DM Instagram gua, dan mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, insya Allah kalau misalkan ada waktu lagi, di Rohima Channel akan menceritakan pengalaman mistis mereka. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohima Channel. Oke, kita lanjut. Mungkin kita pernah mendengar ya, atau pernah mendengar dari orang itu tentang jin korin. Nah, jin korin ini katanya ya, itu yang menyerupai kita, dan jin ini bisa meregakan tingkah laku kita. Nah, tenang, cerita ini mungkin mirip dengan jin korin dari salah seorang paragengs yang sudah menceritakannya pengalaman dia yang melihat tentang jin korin. Tapi sebelum itu, mungkin jika kalian punya cerita atau kalian punya hal-hal mistis, kalian boleh DM Instagram gua, dan kalian menceritakan apa pengalaman kalian. Insya Allah kalau ada waktu di Rohima Channel akan menceritakan di YouTube saya. Oke, ini ceritanya tentang jin korin yang berinisial A, dan mohon maaf tidak disebutkan namanya karena ini privasi katanya. Oke, jadi inisial A ini adalah salah satu dia ini punya 6 saudara, dia anak keempat. Dia anak keempat, terus dia mulai merasakan hal-hal yang ganjil itu pas ketika dia umur kelas 6-an lah, antara kelas 6-an. Nah, saat itu dia mau ujian nasional. Ketika dia mau ujian nasional kan kita harus buru-buru nih, kita harus siap-siap dari pagi banget tuh supaya kita tidak terlambat untuk ke sekolah. Nah, si inisial ini dia mau pergi ke sekolah itu pukul jam setengah 6-an karena memang dia harus ada dikerjakan di sekolah. Nah, pas ketika subuh dia dibangun sama ibunya, lalu dia bangun, dia mulai merasa ada hal aneh nih melihat ibunya, karena yang tahu kalau subuh ibunya itu sering melakukan sholat di kamar, tapi yang dia melihat kenapa ada di dapur. Nah, awalnya dia mungkin berpositif thinking ya, mungkin itu ibunya sedang duduk di meja makan. Nah, pas ketika sekolah dia mulai terngiang-ngiang lagi nih, apa sih ibu itu kenapa sih waktu subuh, kenapa dia tidak ngomong sama anaknya? Kan kalau misalkan anaknya mau ujian pasti atau apa ngobrol atau apa, tapi ibunya ini diam. Nah, pas ketika pulang sekolah dari ujian nasional udah beres, dia mulai menanyakan karena memang pikiran dia masih mengganjal nih, apa sih sebenarnya? Setelah menanyakan ke ibunya, si ibunya ini menjawab bahwasanya ibunya tuh memang tidak duduk di meja makan waktu subuh karena ibunya sedang sholat di kamar. Si inisial A ini kaget dong, kok bisa? Nah, karena memang dia orangnya tidak terlalu dipikirkan, akhirnya dia mulai menghilangkan tuh rasa takut itu. Nah, lanjut cerita malamnya dia sedang mengerjakan tugas, atau sedang, kalau kita mah tuh waktu UN tuh kita selalu belajar malam sampai larut malam karena memang ujian besok itu harus kita siap. Nah, setelah malam sekitar pukul jam 10 malam, akhirnya si inisial ini mau tidur. Nah, dia antara setengah sadar nih, sebelum tidur antara setengah sadar dia melihat sosok dirinya melihat ke badannya. Jadi dia melihat dirinya sedang diri. Jadi dia melihat ya si inisial ini sedang diri. Jadi dia melihat ada dua. Nah, dia tuh mulai kaget tuh, mulai panik. Yang sebenarnya sih apa sih ini sebenarnya apa? Nah, akhirnya setelah tidur lelap pukul jam 2 malam dia terbangun, lalu dia melihat ada anak kecil sedang duduk di pojokan kamarnya tapi sedang nangis. Nah, akhirnya karena dia setengah sadar masih ngigo, dia menyamperin anak itu, hilang. Dia lari, anaknya lari ke tengah rumah, ke tengah ruangan. Dia mengejar dong. Pas ketika tengah ruangan, dia melihat banyak banget itu
yang baju putih melilingi dia, tapi percis mukanya seperti dia, si inisial A ini. Nah, akhirnya dia kaget, terus pergi ke ibunya, dia menceritakan untuk ibunya. Nah, kata ibunya, mungkin rumah ini memang banyak banget penghuninya, dan rumah ini sebelum dibeli sama ibunya, rumah ini memang sempat kosong antara 2 tahun atau 3 tahunan. Nah, jadi ibunya kalau misalkan mendengar hal-hal cerita mistis dari anaknya, itu tidak aneh lagi, karena memang ibunya pernah merasakan hal tersebut. Tapi ibunya lebih memilih diam karena takut anaknya ketakutan. Nah, pas banget si inisial ini melihat langsung, akhirnya ibu dan anaknya ini mulai hal terbiasa. Nah, oke, gengs. Jadi kesimpulannya adalah si inisial ini memang pertama ya, dia ini katanya memang udah merasakan hal yang berbau mistis itu memang dari kecil. Kata ibunya memang dia melihat sering diajak main sama makhluk halus. Jadi dia ini mempunyai kelainan seperti indigo lah, tapi dia tidak sadar. Nah, sosok yang mirip dengan dirinya memang itu adalah benar jin korin yang menyerupai dirinya, karena memang yang kita ketahui ya, jin korin ini adalah salah satu jin yang pas ketika lahir dia mau ikut lahir, pas kita tumbuh besar dia ikut tumbuh besar. Nah, itulah disebut jin korin. Nah, makanya banyak orang yang melihat kalau misalkan si fulan meninggal, tetangganya melihat si fulan ini masih gentayangan. Nah, itu ada sebenarnya jin korin, jin yang menyerupai kita, dari matanya, dari alisnya, dari semua tubuh lekuk tubuhnya ini memang menyerupai kita. Makanya kita tidak perlu takut atau tidak perlu aneh dengan hal-hal kalau misalkan kita melihat sosok diri kita atau melihat sosok yang sudah meninggal, terus kita melihat si yang fulan yang meninggal ini, itu tidak perlu takut lagi karena itu ada jin korin. Jadi kita tidak perlu percaya dengan hal-hal yang sudah meninggal, misalkan masih gentayangan, yaitu sebenarnya jin korin. Nah, ini dari inisial A. Jadi ayo dong kalian kalau misalkan punya cerita, kalian ceritakan, ceritakan detail. Insya Allah kalau misalkan ada sedikit ganjal dari kalian, insya Allah di Rima Channel akan membantu kalian supaya kalian lebih tenang lagi, supaya kalian lebih tidak takut lagi dengan hal-hal yang berbau mistis. Oke, lanjut dari cerita yang kedua yang gue udah baca detail semalaman tuh, baca detail tentang ceritanya, yaitu dari Farhan. Farhan ini memang adalah satu-satunya anaknya dari keluarganya, karena memang ibunya ini tidak mempunyai anak lagi kecuali Farhan. Nah, singkat cerita, ini seru banget nih. Farhan ini dia ini memang dari kecil sudah merasakan tentang aura-aura negatif dari makhluk-makhluk astral tersebut. Nah, Farhan ini memang mungkin katanya dia ini mempunyai kelainan seperti indigo lah, tapi dia tidak mau sebenarnya, tidak mau menjadi yang melihat seperti hal tersebut. Singkat cerita, Farhan udah waktu mulai merasakan, dia mulai melihat itu sama seperti inisial A yang tadi, mulai dari kelas 6. Nah, pas waktu itu ya, waktu maghrib, Farhan ini masih bermain sama teman-temannya. Dia ini mengaku bahwasanya dia melihat di halaman rumahnya, dia melihat ada sosok tinggi banget, sosok tinggi itu kalau misalkan kita dibandingkan dengan pohon kelapa itu lebih tinggi. Jadi sosoknya itu hitam, kalau misalkan kita lihat tuh seperti seperti malaikat yang sering di kartun-kartun tuh, malaikatnya kan pakai jubah gitu. Nah, tinggi besar tapi matanya merah. Farhan ini kaget dong. Nah, karena Farhan masih umurnya antara 12 tahunan, Farhan ini dia menganggap mungkin dia ngayal, mungkin dia terlalu banyak nonton TV tentang yang dunia horor. Setelah itu dia masuk, tapi dia masuk itu seperti ada yang narik tangannya, lalu dia seperti dibawa ke suatu tempat. Nah, pas ketika dibawa suatu tempat, Farhan ini tidak sadar, antara sadar dan setengah sadar. Untungnya ibunya narik Farhan dan mulai menolongi dia. Nah, ternyata ibunya ini memang sudah tahu ya kalau Farhan ini mempunyai hal kelainan seperti indigo ini dari kecil, karena menurut cerita ibunya, dia
kalau misalkan kecil nih sering diajak main sama makhluk tersebut, dan dia sering kalau misalkan masih kecil tuh, masih bayi tuh ketawa-ketawa sendiri karena memang sering diajak main sama makhluk tersebut. Ini menurut cerita kakeknya. Nah, akhirnya Farhan ini ditarik sama ibunya dan dinasehatin sama ibunya kalau misalkan ada yang mengajak atau misalkan ada yang narik tanpa jelas, itu tidak boleh diikutin, kata ibunya. Nah, lagi tuh dia mengaji. Setelah mengaji nih, kan Farhan ini rumahnya ke musola ini jaraknya antara lumayan jauh lah, antara terhalang ketiga rumah. Nah, Farhan mulai pulang nih dari ngaji kan sendirian tuh. Setelah itu Farhan melihat ada sosok Mbak Kun, sosok kuntilanak sedang menangis, sedang menggendong anaknya. Dia mengaku bahwasanya emang itu seperti orang yang dilihat Farhan, itu memang seperti orang. Kirain Farhan dia mungkin anaknya meninggal karena memang umurnya masih labil, karena pikirnya tidak termana-mana. Dia nyamperin tuh kuntilanak tersebut dan dia nanya, dia ingat banget kata Farhan ini menanya bahwasanya anaknya kenapa bu. Nah, si sosok ini mah nangis kejar. Akhirnya karena memang melihat mukanya, akhirnya kayak mukanya takut, karena memang Farhan ini mengaku bahwasanya mukanya ini retak, terus matanya itu mata yang si kuntilanak itu hampir keluar, gengs. Dan itu Farhan masih inget banget mukanya itu sampai sekarang. Makanya dia pas cerita dia ketakutan tuh, masih terbayang-bayang mukanya. Nah, setelah itu dia lari ke rumah, dia tidur tuh, cerita tidur. Nah, itu dari 6 SD mulai kelihatan, mulai merasakan aura-aura negatif dari mereka. Akhirnya seiring berjalan waktu dia mulai dipahamin sama kakeknya karena dia mempunyai indigo, dan dia juga yang lebih hebat dari Farhan ini, dia bisa tutup mata. Maksudnya bisa tutup indera keenamnya. Kadang nih waktu yang lebih sensitif banget itu waktu antara maghrib, antara jam 2 itu mereka itu mulai gairah-gairahnya untuk mendatangi Farhan, karena memang kalau misalkan makhluk tersebut ya, makhluk astral itu kalau misalkan melihat indigo, dia melihat dia aneh. Si makhluk ini aneh karena loh, kok dia bisa ngeliat gua gitu, seperti kita aja kok kita melihat mereka gitu. Jadi kalau misalkan di antara waktu maghrib dan jam 2 malam itu mereka lagi gencar-gencarnya untuk mencari para indigo karena mereka ingin mencurahkan hatinya, itu menurut Farhan. Nah, ini terus singkat cerita, Farhan udah dewasa, umur antara 20-an, dia mulai bisa merasakan dan bisa memfilter dari aura-aura negatif mereka. Dan juga dia pernah mengatakan bahwasanya dia pernah melihat makhluk yang memang matinya tertabrak, terus memang jasadnya tuh rusak, tetapi jati dirinya itu seperti kita. Dan dia juga mengaku bahwasanya ya kalau misalkan mereka ditakuti sama manusia itu salah, karena memang dia mengaku bahwasanya mereka juga seperti kita, mereka juga ingin ingin dipahami, dan mereka juga ingin, ya intinya seperti manusia lah, seperti halaknya mereka pernah hidup, mereka juga ingin seperti dulunya. Terus dia juga ingin wajah yang bagus. Oke guys, itu mungkin 2 cerita yang menarik untuk menurut gua, karena memang 2 cerita ini ada yang positifnya harus kita ambil. Yang pertama, kalau misalkan kita melihat sosok atau melihat penampakan mirip seperti orang meninggal, atau misalkan tetangga kita meninggal terus kita melihat sosoknya, itu tidak perlu dikhawatirkan karena itu adalah sosok jin korin. Dan yang kedua dari cerita Farhan, sisi positifnya itu adalah kalau misalkan kita punya rasa negatif atau mereka memberikan rasa kepada kita, kan rata-rata kalau misalkan kita duduk nih, seakan kita ada yang melihat nih, atau seakan-akan kita di sisi lain mereka itu seperti ada yang mengganggu. Itu sebenarnya mereka ingin berdamai dengan kita. Mereka ingin
mereka ingin bermain dengan kita. Kalau misalkan kita lebih jelasnya lagi, karena mereka juga bisa melihat kita, mereka juga bisa merasakan dari aura positif kita. Kalau misalkan kita positif, mereka lebih positif. Kalau misalkan kita negatif, mereka lebih negatif. Maksudnya mereka lebih jahat daripada kita. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu lebih jahat daripada setan dan iblis. Memang benar, karena mereka juga mengaku bahwasanya manusia itu lebih kejam daripada kita. Nah, makanya dari posisi dua cerita tersebut kita harus ambil, dan kita harus memahami bahwasanya kehidupan ini tidak selamanya datar. Karena kehidupan ini ada yang ada belok, ada yang lurus, ada yang belok lagi. Nah, itu kehidupan. Makanya maksudnya apa? Maksudnya kita harus bisa memahami hal-hal dalam keadaan tersebut. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari Teacher Pen, dari cerita pendek horornya di Rohimat dan para gengs. Semoga apapun positifnya kalian ambil, dan negatif ya mungkin itu bumbu-bumbu untuk kita. Nah, kenapa ada kenapa di Rohimat ceritakan tentang horor? Karena ini memang dunia horor ini memang berdampingan dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita sendirian atau kita itu, mereka itu selalu ada. Makanya kita harus bisa memahami tentang mereka. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih dan sudah mengklik video ini dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih sebanyak. Apapun ceritanya, dengarkan, dan semoga ada kebaikannya dan semoga ada positifnya kalian ambil. Dan jangan lupa terus pantengin terus di Rohimat Channel, karena di Rohimat Channel akan bergantian di next time.